Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah statistik. Kali ini kita akan membahas dan menjelaskan maupun memahami tentang materi statistik, yaitu tentang pengukuran dispersi, ya, atau penyebaran atau banyaknya variasi di dalam sebuah data. Ya, banyak variasi ya. Oke. Dari sini, dengan mengetahui nilai rata-rata saja, kemarin kita sudah menghitung mean ya, rata-rata nilai dari data yang sudah kita dapatkan. Informasi yang kita dapat kadang-kadang bisa salah interpretasinya. Nah, jadi mesti belum lengkap, belum bisa menyimpulkan suatu hasil. Nah, misalnya gini, dari dua kelompok data diketahui rata-ratanya sama. Nah, kalau hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa rata-ratanya sama, berarti dua kelompok itu sama. Belum tentu seperti itu ya. Mungkin saja kita bisa salah. Kenapa? Kalau tidak diketahui bagaimana variasi datanya dalam kelompok masing-masing itu. Jadi tergantung variasi datanya di situ. Meskipun hasilnya rata-ratanya sama, tapi variasi yang berbeda, kita tidak bisa menyimpulkan kalau kelompok itu adalah sama. Oke. Mengapa kita perlu mengetahui adanya dispersi di dalam statistika ini? Apakah itu penting? Iya. Kenapa? Yang pertama, karena di dalam dispersi ini, variasi dari data yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan yang namanya info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data. Nah, kemudian kita dapat menilai ketepatan nilai tengah dengan mewakili distribusinya. Dan untuk menganalisis melalui perhitungan statistik yang lebih mendalam. Nilai dispersi atau nilai variasi itu adalah nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi belum tentu nilai rata-rata sama, variasinya juga sama. Ternyata rata-rata sama, variasinya juga bisa berbeda. Oke. Nah, jadi semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut. Mengapa terjadi variasi seperti itu? Variasi merupakan peristiwa yang alamiah karena dapat terjadi pada semua kejadian. Misalnya, beberapa orang analis mengukur leukosit seseorang, tapi ternyata hasilnya berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang disebabkan adanya variasi antar individu atau namanya variasi eksternal. Dan yang kedua, leukosit seseorang diukur oleh analisis berkali-kali pada waktu yang berbeda. Ya, misalkan hari ini, hari Senin, Selasa, ya, beda-beda waktunya. Variasi ini juga disebabkan dengan variasi intra-individu atau internal. Satu orang yang diukur beda waktu, atau kita mengukur seseorang, tapi seseorang itu beda-beda orangnya. Meskipun dalam waktu yang sama. Oke. Nah, antara homogen dan heterogen data, kalau homogen data berarti datanya sama semua ya. Tapi ini ada heterogen, berarti datanya berbeda-beda. Nah, misalkan ini, ada data kita dapatkan 50 semua. Berarti ini adalah data homogen ya. Kemudian, ternyata yang kedua kita ngambil datanya, ternyata banyak variasinya. Ada yang 30, 40, 50, 60, sampai 70. Berarti datanya heterogen. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga sama. Datanya juga beda-beda. 20, 30, 50, 70, 80. Hal ini acak ya. Dia tidak tentu data yang didapatkan. Ketiga kelompok ini, kalau kita jumlahkan rata-ratanya, itu sama. Berapa? 50 ya. Ini 250 bagi 5, 50. Ini juga kalau kita hitung, rata-ratanya juga sama.
30 tambah 40, 70, tambah 50, 120, tambah 60, 180, tambah 70, ya 250 kan? Kita bagi 5, hasilnya berapa rata-ratanya? Ya 50. Nah, ini juga sama, kalau kita jumlahkan 250 bagi 5, karena N-nya 5 ya, hasilnya juga 50. Ya, jadi nilai rata-ratanya meskipun datanya seperti itu, ternyata rata-ratanya sama. Nah, di sini apa kita bisa menyimpulkan dari ketiga data itu mempunyai sifat yang sama? Kan enggak. Nah, kelompok 1 misalkan, wah ternyata dia nilainya di batas minimal semua 50 misalkan. Yang kedua, kelompok kedua ternyata ada banyak variasi di dalam kelas itu. Ada yang menonjol 1 dengan nilai 70 misalkan, dan ada yang kurang dalam memahami pelajaran misalkan 30. Ini kelompok 3, wah ternyata ada nilai tertinggi 80 kan, kita menyimpulkannya beda-beda, nggak sama. Oke. Nah, dispersi data ini, ukuran penyebaran data terhadap pusat data itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jangkauan atau range, ya. Yang kedua adalah simpangan atau deviasi rata-rata, mean deviation. Kemudian yang ketiga variance, dan yang keempat adalah standard deviasi atau standard deviation. Nah, dari keempat ini merupakan dari dispersi data untuk menentukan variasi yang ada di dalam data tersebut. Dari keempat ini, ya kita bisa menyatakan ukuran dari homogen dan heterogen dari suatu data, ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah rentang atau range. Di sini apa itu rentang? Selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Sebaran merupakan ukuran penyebarannya sangat kasar. Kalau ini sangat kasar sebab hanya bersangkutan dengan nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Ternyata ini seperti contoh di sini, data A, B, C ini kan berbeda-beda, ya kan? Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tapi ternyata kita hitung nilai rata-ratanya itu sama semua, yaitu 55. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Ini sudah dihitung. Rata-ratanya ternyata 55 semua. Range-nya ternyata juga sama. Dari 100 yang terbesar dikurangi, ya kan, selisih ya. Selisih berarti dikurangi yang terkecil 10. Ini juga sama, 110. Ini juga 100 dengan 10. R-nya, rentangnya juga sama, range-nya sama. Berapa? 90. Nah, tapi data ini tidak bisa kita buat sama, tapi dia memiliki variasi yang berbeda-beda. Kalau kita buat tabelnya seperti ini, ya, tampilan yang data A kan dari 190 kan urut ya, 190, 80 sebenarnya ke bawah, tapi dia urut ya. Nah, sedangkan data yang B 100-nya ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. 10-nya juga ada 5, wah 1, 3, 4, 5. Beda kan? Tampilannya juga udah beda. Yang C 100, 100, 100. 90-nya 1, 80-nya 1, 31, 21, 10-nya ada 3. Bentuk tampilannya berbeda, variasinya berbeda. Nah, tapi nilai rata-ratanya ternyata kalau dihitung adalah sama. Kalau kita menyimpulkannya juga jangan sama, harus berbeda tiap data ini. Oke. Ingat-ingat, rentang adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Semakin kecil nilai rentangnya, maka kualitas data akan semakin baik. Nah, diingat-ingat. Ya, semakin kecil berarti data yang semakin baik. Sebaliknya, jika semakin besar nilai rentangnya, maka kualitasnya semakin tidak baik. Deviasi rata-rata yang kedua. Apa itu deviasi rata-rata? Kita geser ke atas sedikit. Oke, maaf. Oke, deviasi rata-rata
itu adalah deviasi rata-rata, yaitu penyebaran berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-rata-ratanya. Nah, di sini maksudnya gimana Bu ini deviasi rata-rata harga mutlak? Ya, di sini dilihat dulu. Kalau dari contoh mungkin kalian lebih paham ya. Misalkan kita punya kelompok A sama kelompok B tadi ya, kita hitung nilai deviasinya. Ini kita jumlahkan semua. Tadi kan kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah 55 kan? Ya, tadi data di awal kita hitung rata-ratanya 55. Nah, masing-masing data ini kita kurangi. Ya, X min X rata-rata. Jadi 100 dikurangi rata-rata 55 berapa? 45. Ini dikurangi 55, 35. 80 dikurangi 55, 25. Dan seterusnya sampai 10 dikurangi 55 min 45. Nah, tapi ini dibuat harga mutlak. Harga mutlak itu semuanya dianggap positif. Nah, sehingga kita kasih tanda berdiri seperti ini ya. Garis 2 di sini itu namanya harga mutlak. Jadi nilai selisih ini kita buat menjadi positif. Kemudian kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semua data ini. Hasilnya adalah 250. Ya, ini juga sama. Ya, dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian kita mutlakkan dan dijumlahkan. Hasilnya adalah 390. Kelompok A dan kelompok B berbeda kan nilainya, jumlahnya. Nah, kemudian untuk menentukan deviasi rata-rata itu adalah ini dibagi, jadi jumlah harga mutlak yang dikurangi dengan rata-ratanya tadi dibagi dengan jumlah semua datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 datanya, berarti tulis 10 di sini. 250 dibagi 10 sama dengan 25, tinggal ngurangi nolnya ya. Ini juga sama. Deviasi rata-ratanya adalah 350 bagi 10. Hasilnya adalah 39. Nah, kalau kita buat tabel, jadinya seperti ini ya. Ini yang kelompok A. Ya, yang ini kelompok B. Nah, ternyata X min X rata-ratanya dia seperti gelombang ini. Nah, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa makin besar simpangannya, ya, makin besar simpangannya, makin besar nilai deviasi rata-ratanya. Di sini dilihat. Dan simpangannya ini besar ya, berbeda-beda ya. Ternyata nilai deviasi rata-ratanya juga semakin besar. Oke. Yang ketiga, setelah range, deviasi rata-rata, kemudian variance. Variance itu merupakan penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-ratanya. Bilangan terhadap rata-ratanya. Melihat ketidaksamaan sekelompok data. Rumus variance itu masih menggunakan S kuadrat. Kalau deviasi standar itu ini pakai rumusnya sama ya. Cuma yang ini S aja sehingga ini di akar, yakni S kuadrat. Nah, untuk variance dan deviasi di sini cara menyelesaikannya hampir sama dengan yang deviasi rata-rata. Jadi nilai X-nya dikurangi dengan nilai X rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Kalau yang deviasi rata-rata kan dia dimutlakkan. Kalau ini dikuadratkan, 45 kuadrat berapa? 35 kuadrat. Setelah dikuadratkan, kemudian dijumlah semuanya. Ya, hasilnya 8.250 yang data A, yang data B. Ini juga sama, dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Loh Bu, ini negatif jadi positif. Iya, kan negatif kali negatif, kan kuadrat ya kan? Jadi ini hasilnya pasti positif semua. Hasilnya 15.850. Nah, dibaginya itu adalah N-1. Kalau tadi kan N aja. Ini N-nya kan tadi 10. Min 1 jadinya 9. Jadi, kalau variannya kan S kuadrat. Jadi 8250 bagi 9
itu variannya sama dengan berapa. Kemudian ini juga 15.850 bagi 9. Kalau ini deviasi standarnya ya, jadi di akar hasilnya 30,28, yang ini 41,97. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kelompok A meskipun dengan rata-rata yang sama dengan kelompok B yaitu 55, deviasi rata-ratanya tadi 25 dan 39, kemudian deviasi standarnya adalah 30,28 dan 41,97. Nah, maka data di sini disimpulkan bahwa kelompok B itu lebih bervariasi datanya. Ya, jadi dispersinya itu lebih daripada kelompok A, seperti itu. Oke. Deviasi atau sama rata-rata kan sudah ya kita hitung di sini. Nah, kalau data yang tidak berkelompok kan langsung kita bagi dengan ini ya rumus tadi ya. Tapi bagaimana dengan data berkelompok? Ya, yang ada frekuensinya kayak distribusi data gitu ya. Distribusi frekuensi data. Kita pakainya rumus ini. Jadi ada pembagian perkalian dengan frekuensinya dan pembagian dengan frekuensinya. Nah, di sini contohnya seperti ini, ada interval kelasnya. Ya. Ini nilai X-nya. Ya, ini frekuensinya. Ini kita rata-rata dulu. X-nya kita jumlahkan, kemudian kita bagi ada berapa data di sini. 60 ya. Jadi rata-ratanya. Kemudian kita kurangi dengan rata-ratanya. X dikurangi X rata-rata. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Ya, di sini kan diketahui untuk X rata-ratanya adalah ini ya, sigma Fx dibagi sigma F. Ini kalau ini dikalikan, kemudian dijumlahkan hasilnya 3955 dibagi 60, hasilnya 65,92. Nah, setelah dapat rata-ratanya, kemudian dikurangi ini, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, dijumlahkan, hasilnya berapa dibagi dengan jumlah frekuensinya 60. Maka simpangan rata-rata atau deviasi rata-ratanya adalah 16,646 atau 16,2 angka di belakang koma juga boleh 65. Oke. Nah, tadi variasi. Nah, bagaimana untuk data yang tidak berkelompok? Ini juga sama dengan menggunakan frekuensinya. Kalau di sini masih bingung untuk menghitungnya ya, jadi langsung ke contoh soal aja. Rumus yang digunakan adalah ini. Ya. Kalau standar deviasi kan akar dari varian tadi. Untuk data yang tidak berkelompok kita pakai rumus yang ini tadi sudah, yang data berkelompok pakai yang ada jumlah frekuensinya. Jadi dikalikan dengan frekuensi, dibagi dengan frekuensi, dikurangi 1. Oke. Contohnya seperti ini. Untuk menghitung standar deviasi ya. Tadi kan akar dari variannya. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapatkan untuk nilai rata-ratanya. Ini dikali ini, dijumlahkan, dibagi ini, hasilnya rata-ratanya tadi berapa ya? Maaf ya, kita kembali ke yang tadi dulu. Nah, ini 65,92 ya, rata-ratanya dicatat di sini 65,92. Kemudian kita kurangi sama kayak yang tadi. Dikurangi, tapi ini dia langsung dikuadratkan. Jadi 65,92 tadi dikurangi 15 atau kebalikannya ya, kemudian dikuadratkan, hasilnya ini langsung ditulis. Habis itu dikalikan dengan frekuensinya, hasilnya berapa, udah dijumlahkan, hasilnya adalah 26124,76.
Kalau untuk variannya kan S kuadrat. Jumlah fx min x rata-rata kuadrat ini tadi dibagi dengan sigma f min 1. Jadi 59. Hasilnya 442,79. Sedangkan standar deviasinya adalah atau deviasi standar akarnya, berarti angka 442,79, hasilnya adalah 21,04. Ini yang dipakai dua angka di belakang koma aja. Nah, seperti itu. Oke, ini ada latihan. Nanti saya jelaskan untuk penyelesaian latihan ini ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.